Ada 4 makanan sarapan yang harus Anda makan setiap hari dan 4 makanan yang tidak boleh Anda makan. 99% lansia tidak tahu bahwa makanan mereka bisa merusak tubuh secara halus. Kehilangan memori, penurunan gula darah, dan kehilangan otot cepat terkait dengan beberapa camilan sehat populer di pagi hari. Jutaan lansia memulai hari mereka setiap pagi dengan sarapan yang diam-diam merusak kesehatan mereka. Terasa seperti ritual baik. Aspek paling menakutkan yang mereka tidak tahu, 98% lansia di atas 60 tahun mengonsumsi setidaknya satu dari makanan berbahaya ini setiap minggu, dan begitu kerusakan dimulai, itu tidak berhenti. Tapi kabar baiknya, ini sepenuhnya bisa dibalik. Menurut penelitian terbaru, mengganti satu makanan sarapan tidak sehat dengan yang lebih sehat dapat meningkatkan kekuatan, mengurangi peradangan, dan bahkan mencegah kehilangan memori. Berdasarkan penelitian ilmiah menakjubkan yang mungkin belum Anda lihat, kami akan tunjukkan 4 makanan sarapan yang harus Anda makan setiap hari dan 4 yang tidak boleh disentuh lansia, diurutkan berdasarkan manfaat dan risikonya. Sarapan populer ini dalam 8 minggu telah mengurangi indikator peradangan hingga 52%, menurut penelitian terbaru. Sangat sedikit orang menggunakannya. Ilmu pengetahuan benar-benar mendukung setiap fakta dalam video ini. Jangan berspekulasi sembarangan. Hanya penelitian yang telah ditinjau sejawat tentang lansia seperti Anda. Selain itu, deskripsi juga mencakup tautan ke semua referensi. Namun, sebelum mulai, beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton kami. Setiap komentar dibaca dan direspon. Tingkat penerimaan luas dari fakta ini akan sangat menarik bagi kami. Mari mulai dengan makanan sarapan berbahaya keempat, yaitu sarapan biasa yang dapat menyebabkan peradangan dan kehilangan otot setiap hari. Keempat, oatmeal instan. Ini tampak tidak berbahaya. Kemasannya bahkan menyebutkan baik untuk jantung. Namun, salah satu pilihan sarapan terburuk untuk lansia adalah oatmeal instan. Penjelasannya sederhana, mereka telah diproses secara berlebihan. Ini menunjukkan oatmeal telah dipecah cukup sehingga tubuh Anda mencernanya hampir seketika, menyebabkan lonjakan gula darah. Hanya dalam beberapa menit, setiap porsi dari kebanyakan paket mengandung lebih dari 18 gram gula. Selain itu, maltodextrin, karbohidrat olahan, meningkatkan insulin lebih cepat daripada gula biasa. Tubuh Anda akan panik saat makan ini di pagi hari. Gula darah melonjak, insulin melonjak, lalu dalam 1 atau 2 jam, semuanya runtuh. Anda lelah, goyah, dan bahkan lebih lapar dari sebelumnya. Lansia harus menghindari permainan berisiko ini dengan segala cara. Menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi Klinis Amerika, lansia yang sarapan dengan indeks glikemik tinggi memiliki tingkat peradangan 47% lebih tinggi dalam 6 jam berikutnya. Ini berarti kerusakan berlangsung lama setelah Anda selesai makan. Bahkan lebih buruk, risiko resistensi insulin 40% lebih tinggi seiring waktu terkait dengan lonjakan gula darah rutin di pagi hari, terutama pada lansia dengan sensitivitas insulin yang sudah menurun. Ini adalah jalan jelas menuju pradiabetes dan diabetes tipe 2. Namun, ada cara aman untuk makan oatmeal jika Anda benar-benar menyukainya. Anda harus membuatnya sendiri dengan oatmeal utuh yang belum diproses. Potong baja, lewati paket, rendam oatmeal semalaman, masak perlahan, dan jangan pernah tambahkan gula. Alih-alih memulai hari dengan ledakan metabolisme yang membuat tubuh Anda kewalahan, idenya adalah memulai dengan lambat dan stabil. Ketiga, yogurt beraroma. Ini diiklankan sebagai sehat, menyediakan kalsium, probiotik, dan awal hari yang sehat. Namun, salah satu jebakan metabolisme paling licik bagi lansia adalah yogurt beraroma. Dibandingkan dengan permen, cangkir plastik kecil ini sering mengandung lebih banyak gula daripada satu porsi. Beberapa merek tertentu mengandung hingga 22 gram gula tambahan, lebih dari 5 sendok teh gula yang Anda makan di pagi hari. Tidak hanya gula, banyak yogurt ini mengandung pengental, perasa buatan, pemanis buatan, dan bahkan pewarna makanan. Semuanya menyebabkan peradangan dan memengaruhi kesehatan usus. Ini serius bagi lansia. Lansia yang mengonsumsi produk susu tinggi gula saat sarapan melihat tanda peradangan meningkat 34%, termasuk CRP dan IL-6, hanya dalam 2 jam, menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Geriatri. Tidak hanya peradangan, jaringan yang sakit rusak, kekebalan melemah, tetapi juga ada korelasi signifikan dengan atrofi otot pada lansia dan penurunan kognitif yang lebih cepat. Bahkan yang disebut rendah lemak pun menyesatkan.
Gula sering ditambahkan untuk menggantikan rasa yang hilang saat lemak dihilangkan. Ini situasi kalah-kalah. Lemak memfasilitasi penyerapan makanan dan mengatur gula darah, dua proses penting untuk tubuh yang menua. Pilih yogurt Yunani polos jika Anda penggemar yogurt, bukan varian vanila, bukan stroberi sederhana, dan hias dengan kayu manis atau buah Anda sendiri. Protein tersedia, probiotik disediakan, dan Anda menghindari kekacauan metabolisme yang disebabkan oleh yang beraroma. Meski perubahan tampak kecil, dampaknya besar, terutama di pagi hari saat Anda berusaha melindungi gula darah, vitalitas, dan ketajaman mental. Kedua, penipuan terbesar yang pernah dikatakan kepada lansia saat sarapan adalah tentang sereal sarapan, bahkan yang sehat. Mayoritas sereal pagi sangat diproses, penuh gula, dan kekurangan nutrisi. Bahkan yang berlabel multigrain, dedak, atau serat tinggi di luar tampak sehat, tapi dalamnya cerita berbeda. Biji-bijian olahan yang digunakan untuk membuat sereal ini telah digiling menjadi karbohidrat cepat cerna. Saat vitamin buatan, gula, dan bahan kimia ditambahkan, hasilnya adalah makanan yang meningkatkan gula darah tanpa memberikan nutrisi sejati. Mengonsumsi sereal sarapan olahan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 21%, terutama pada lansia, menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal medis Inggris. Menurut analisis studi kesehatan perawat, mereka yang makan sereal untuk sarapan 36% lebih mungkin mengembangkan lemak perut setelah usia 60. Berat badan bukan satu-satunya faktor. Hormon aktif di lemak perut. Ini menyebabkan pelepasan bahan kimia inflamasi yang merusak otot dan meningkatkan risiko stroke. Ini berarti setiap kali Anda menuang susu ke mangkuk sereal, Anda memulai hari dengan campuran bahan kimia yang menghambat metabolisme, menyebabkan peradangan, dan membuka jalan bagi penyakit kronis. Ekstrak malt dan konsentrat jus buah, yang memiliki efek merusak sama, sering ditemukan di sereal yang dipasarkan sebagai tanpa gula tambahan. Yang terburuk, karena sereal lunak, lansia dengan gigi tiruan atau masalah gigi sering memilihnya, tapi kenyamanan sementara ini menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ada solusi lebih baik yang menyeimbangkan gula darah, menurunkan peradangan, dan menjaga kekuatan Anda. Jika Anda mencari sesuatu yang cepat dan sederhana, sereal bukanlah itu, bahkan jauh dari itu. Ini adalah salah satu kebiasaan sarapan paling berisiko yang bisa dilakukan lansia. Pertama, kesalahan sarapan terburuk yang terus dilakukan lansia adalah makan roti tawar putih dengan selai atau margarin. Ini mungkin tampak tidak berbahaya, klasik, cepat, dan murah. Namun, sebelum pukul 9, kombinasi ini memberikan pukulan paling merusak bagi otot, otak, dan metabolisme Anda. Roti putih sepenuhnya terbuat dari pati, mineral, serat, dan apapun yang menghambat pencernaan dihilangkan. Gula darah Anda meningkat seperti Anda baru saja minum sekaleng soda dalam beberapa menit setelah memakannya. Tambahkan margarin yang mengandung minyak biji industri seperti kanola atau kedelai, dan Anda punya campuran stres oksidatif dan peradangan. Anda makan gula terkonsentrasi di atas spons lemak olahan saat menambahkan selai di atasnya. Menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi Klinis Amerika, lansia yang sering mengonsumsi lemak trans dengan roti olahan memiliki kemungkinan 48% lebih tinggi mengalami penurunan kognitif dalam 5 tahun. Sarapan jenis ini menciptakan fluktuasi gula darah yang mengurangi sensitivitas insulin 34% pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Menurut penelitian lain yang diterbitkan di Jurnal Endokrinologi Eropa, penurunan energi bukan satu-satunya masalah. Makanan ini melemahkan sistem kekebalan Anda, menyebabkan peradangan kronis yang membuat otot Anda menyusut dan merusak dinding pembuluh darah Anda seiring waktu. Tubuh Anda merasakannya meski Anda tidak menyadari dampaknya, tapi itu mendalam. Selain itu, Anda harus benar-benar menghindari makanan ini jika ingin menjaga kebebasan dan kemampuan bergerak Anda. Tidak semua orang bisa makan roti gandum utuh dengan aman, terutama jika mereka memiliki masalah gula darah atau intoleransi gluten. Roti putih dengan margarin dan selai adalah sarapan paling berbahaya yang bisa dimakan lansia, tapi masih disajikan setiap hari di panti jompo dan rumah lansia. Sekarang beralih fokus dan bahas 4 makanan sarapan yang harus dikonsumsi lansia setiap hari. Selain sehat, makanan ini terbukti secara ilmiah mengurangi peradangan, meningkatkan vitalitas, melindungi otot, dan mendukung otak. Mari mulai dengan nomor 4 dan lihat apa yang kurang dari tubuh Anda setiap pagi. Keempat, puding biji chia. Banyak yang terkejut,
Tapi jika Anda berusia di atas 60 tahun, ini adalah salah satu sarapan paling sederhana dan efektif yang bisa Anda masukkan ke rutinitas pagi Anda. Meski ukurannya kecil, biji chia sangat bergizi. Mereka menciptakan puding seperti gel yang memberikan dukungan seluler mendalam dan energi terkendali stabil saat direndam dalam air atau susu nabati semalaman. Kandungan serat dan omega-3 adalah yang membuat keajaiban. 10 gram serat dan 4 gram omega-3 antiinflamasi hanya ada dalam 2 sendok makan. Ini penting bagi lansia. Serat larut yang lebih tinggi meningkatkan sensitivitas insulin hingga 39% pada lansia, sementara omega-3 rutin mengurangi risiko degenerasi otot hingga 30%, menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi Kesehatan dan Penuaan. Selain itu, biji chia menghambat pencernaan, sehingga gula darah Anda meningkat secara bertahap dan stabil selama berjam-jam tanpa kebingungan atau kelemahan, hanya kekuatan dan kejernihan berkelanjutan. Tekstur seperti gel juga meningkatkan kesehatan usus dengan memberi makan bakteri baik, faktor yang kurang dihargai dalam meningkatkan kinerja sistem kekebalan dan penyerapan nutrisi di tubuh lansia. Cukup rendam 2 sendok makan biji chia dalam setengah cangkir susu almond atau kelapa semalaman di kulkas, aduk rata, dan taburi kayu manis atau beberapa buah beri di pagi hari. Tidak perlu memasak, mengunyah keras, atau lonjakan gula darah. Ini adalah makanan yang mendukung otot, sendi, dan otak tanpa pernah membebani sistem pencernaan Anda. Ini adalah pendekatan ideal untuk memulai hari bagi lansia yang menginginkan kekuatan dan kesederhanaan. Untuk memastikan Anda tidak melewatkan video seperti ini lagi, silakan tekan ikon lonceng berlangganan dan suka video ini jika Anda menyukainya sejauh ini. Ketiga, beet atau smoothie beet. Ini biasanya tidak dianggap sebagai makanan sarapan, namun makanan ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah aliran darah, kinerja otot, dan bahkan fungsi otak pada lansia. Zat alami yang disebut nitrat banyak ditemukan di beet. Tubuh Anda mengubah nitrat tersebut menjadi oksida nitrat, senyawa kimia yang meningkatkan sirkulasi dan melebarkan pembuluh darah. Ini penting bagi lansia. Aliran darah melambat seiring usia, sehingga tubuh memproses hormon, mineral, dan oksigen lebih lambat. Otot tidak sembuh cepat, tidak ada cukup bahan bakar untuk otak, Anda merasa lemah, mengantuk, dan lelah. Namun, beet mengubah itu. Lansia yang minum jus beet setiap pagi menunjukkan kecepatan berjalan meningkat 19% dan peningkatan oksigenasi otot 21% selama olahraga, menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Geriatri. Sarapan kaya beet meningkatkan fungsi otak pada lansia hanya dalam 4 hari, terutama di lobus frontal yang mengontrol memori dan pengambilan keputusan, menurut penelitian lain dari Universitas Wake Forest. Ini bukan hanya teori, tapi perubahan nyata yang terukur. Selain itu, Anda tidak perlu makan beet mentah. Tubuh Anda bisa mendapatkan nitrat yang dibutuhkan dari segelas smoothie beet sederhana yang terbuat dari setengah cangkir beet matang dan sedikit lemon. Anda akan merasakan perubahan energi dan daya tahan jika meminum smoothie ini 30 hingga 60 menit sebelum aktivitas apapun. Menggabungkannya dengan beri atau pisang akan meningkatkan rasa tanah, tanpa mengurangi manfaat kesehatannya. Memulai dengan sarapan ini bisa membantu lansia merasa lebih waspada, bergerak lebih bebas, dan mempertahankan serat otot lebih lama dalam 2 tahun. Kedua, telur ayam kampung telah dikritik secara tidak adil, tapi penelitian baru menunjukkan sebaliknya, terutama untuk lansia. Salah satu pilihan sarapan paling lengkap dan bergizi adalah telur ayam kampung. Mereka kaya lemak sehat, protein berkualitas tinggi, dan campuran vitamin unik termasuk kolin, selenium, B12, dan D, yang sangat penting untuk metabolisme memori dan otot yang menua. Anda bisa mendapatkan sekitar 6 gram protein mudah diserap dari 1 telur besar, yang semakin penting setelah usia 60 tahun. Lansia yang makan setidaknya 25 gram protein saat sarapan mempertahankan massa otot 45% lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya memulai hari dengan karbohidrat, menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi Klinis Amerika. Tidak hanya protein, kolin, vitamin dalam telur, juga meningkatkan kesehatan neurotransmitter dan melindungi otak dari atrofi otak terkait usia. Telur adalah sumber alami terbaik sejauh ini. Sebagian besar lansia kekurangan vitamin ini karena pola makan alami dan akses ke sumber makanan luar. Telur ayam kampung juga memiliki kandungan vitamin D dan omega-3 lebih tinggi daripada telur biasa, yang berdampak signifikan pada kekuatan tulang dan tingkat peradangan. Ini juga tergantung pada cara Anda memasak telur.
Hindari memasak telur dalam minyak inflamasi seperti minyak sayur atau kanola. Sebaliknya, rebus telur dalam air atau masak ringan dalam mentega makan rumput atau minyak zaitun. Telur orak-arik atau rebus lunak adalah pilihan bagus yang meningkatkan kesederhanaan pencernaan dan mempertahankan nutrisi. Selain itu, telur aman, lembut untuk mereka yang kesulitan mengunyah atau menelan. Sedikit makanan yang seefektif dan mudah disesuaikan seperti makanan ini untuk lansia yang berusaha memulihkan kekuatan, mempertahankan memori, dan menua dengan stabil. Ini bukan hanya soal sarapan. Ini adalah fondasi untuk kesehatan jangka panjang. Pertama, makanan sarapan terpenting yang harus dimakan lansia setiap hari adalah blueberry liar. Bukan yang besar berair dalam kotak plastik. Kita berbicara tentang blueberry liar kecil berwarna gelap. Blueberry adalah buah yang kaya antioksidan kuat dan zat peningkat otak. Buah beri ini bukan hanya gula, tapi obat untuk metabolisme, memori, dan otot. Konsentrasi antocianin tinggi, senyawa tanaman yang terbukti membalikan stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan bahkan memulihkan jaringan otak yang menua, ditemukan dalam blueberry liar. Lansia yang hanya makan satu cangkir blueberry liar setiap pagi menunjukkan peningkatan memori dan fokus yang signifikan setelah 90 hari, menurut penelitian terobosan yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi. Zat antiinflamasi biologis berkurang 52% pada lansia yang rutin makan blueberry liar dalam makanan mereka, menurut penelitian lain yang diterbitkan di Jurnal Nutrisi Klinis Amerika. Ini angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui antioksidan. Selain itu, buah beri ini meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, meningkatkan koordinasi energi dan pemulihan fisik setelah aktivitas. Lansia mendapat manfaat dari independensi yang lebih lama, fungsi kognitif yang lebih baik, dan lebih sedikit jatuh. Rahasianya adalah menggunakan blueberry liar segar atau beku, bukan yang besar yang dibudidayakan. Blueberry liar lebih gelap, lebih kecil, dan mengandung lebih banyak senyawa aktif. Anda bisa mencampurnya ke yogurt Yunani polos, menambahkannya ke puding chia, atau menghaluskannya menjadi smoothie. Dampaknya bahkan lebih mendalam daripada rasanya tanpa meningkatkan gula darah. Mereka menyehatkan otak, memperkuat otot, dan melindungi sel Anda. Ini adalah perubahan sarapan yang harus Anda lakukan tahun ini, karena tidak ada yang lebih efektif atau efisien daripada segenggam blueberry liar di pagi hari bagi lansia yang berusaha melindungi yang terpenting. Sekarang Anda telah melihat kekuatan sarapan untuk menghancurkan atau membangun tubuh Anda, dan perbaikan terlihat segera bagi lansia dengan makanan yang tepat. Sereal olahan, yogurt manis, oatmeal instan, dan roti putih dengan margarin tidak hanya meningkatkan gula darah, tapi juga benar-benar menyebabkan peradangan tubuh, nyeri sendi, melemahkan otot Anda, dan perlahan mencuri kebebasan dan kekuatan Anda. Namun, Anda tidak perlu membiarkan itu terjadi. Puding biji chia, smoothie beet, telur ayam kampung, dan blueberry liar hanyalah beberapa makanan yang bisa membantu menyembuhkan kerusakan, mendukung pemulihan Anda, dan memberi tubuh Anda nutrisi penting untuk tetap sehat, stabil, dan jernih selama usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Tidak ada tren di sini. Ini adalah solusi yang didukung ilmu pengetahuan. Setiap penelitian yang dirujuk dalam video ini melibatkan lansia nyata, hasil nyata, dan perubahan nyata. Jika Anda ingin melihat penelitiannya sendiri, tautan ke semua penelitian disediakan di deskripsi di bawah. Ini bukan spekulasi. Ini adalah nutrisi yang bertujuan. Sekarang saatnya Anda. Makanan sarapan mana yang akan Anda ubah minggu ini? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Silakan klik tombol suka jika Anda belajar sesuatu hari ini, agar lansia lain bisa menemukan informasi penting ini. Untuk video mingguan lainnya yang membantu Anda tetap sehat lebih lama, jangan lupa berlangganan. Anda mungkin tidak menyadari betapa pentingnya pagi Anda. Tubuh Anda akan sangat berterima kasih sepanjang hari jika Anda membuat keputusan tepat sekarang. Silakan tinggalkan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.